Terima kasih sudah menonton, dukung dan sebarkan sejarah kisah, agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya. Ibn Battuta adalah seorang penjelajah muslim legendaris dari abad ke-14 yang dianggap sebagai pengelana terjauh di dunia pramodern. Ia menempuh perjalanan lebih dari 120.000 kilometer, menjelajahi hampir seluruh dunia Islam dan sebagian besar Asia, Afrika, bahkan Eropa Selatan lebih jauh dari Marco Polo. Profil singkat Ibn Battuta. Nama lengkap, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Halawati Al-Tanji Ibn Battuta. Lahir, 1304 Masehi di Tangier, Maroko. Wafat, sekitar 1368 atau 1377 Masehi di Maroko. Pekerjaan, ulama, kadhi, hakim Islam, penjelajah, dan penulis. Awal kehidupan dan awal perjalanan. Ibn Battuta lahir dalam keluarga ulama di Tangier. Pada usia 21 tahun 1325, ia memulai perjalanannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, perjalanan yang awalnya hanya untuk haji itu berkembang menjadi ekspedisi selama hampir 30 tahun. Perjalanan besar Ibn Battuta. Selama hidupnya, Ibn Battuta menjelajahi 1. Timur Tengah Afrika Utara. Melalui Mesir, Palestina, Suriah, dan Hijaz, Mekah Madinah. Berulang kali menunaikan ibadah haji. Menjelajah Afrika Utara dan bertemu para cendekiawan serta sufi. 2. Afrika Timur Sub-Sahara. Mengunjungi Somalia, Tanzania, Zanzibar, dan pesisir Afrika Timur. Juga sampai ke Mali dan Timbuktu dalam perjalanan terakhirnya. 3. Anatolia dan Asia Tengah. Melalui wilayah Turki dan Asia Tengah seperti Bukhara dan Samarkand. 4. India. Menjadi kadhi, hakim, di Kesultanan Delhi di bawah Sultan Muhammad bin Tughlaq. Bertugas selama beberapa tahun dan menyaksikan budaya India Islam dari dekat. 5. Tiongkok. Berlayar ke wilayah Kekaisaran Mongol Tiongkok. Mengunjungi kota pelabuhan besar seperti Guangzhou dan mungkin sampai ke Beijing. 6. Asia Tenggara. Mampir di Sri Lanka, Maladewa, Sumatera, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. 7. Andalusia dan Afrika Barat. Perjalanan terakhirnya membawa dia ke Andalusia, Spanyol Muslim, dan Kerajaan Mali di Afrika Barat. Karya besar, Rihlah. Atas permintaan Sultan Maroko setelah ia pulang, Ibn Battuta menceritakan semua perjalanannya kepada seorang penulis, Ibnu Juzai, yang lalu menuliskannya dalam bentuk buku berjudul Rihlah Ibn Battuta, Perjalanan Ibn Battuta. Lengkapnya, Tuhfat An-Nuzzar fi Garaibi al-Amsar wa Ajaibi al-Asfar. Hadiah bagi para pengamat tentang keanehan kota-kota dan keajaiban perjalanan. Buku ini menjadi catatan perjalanan paling lengkap dari abad pertengahan, berisi informasi berharga tentang politik, budaya, sosial, dan agama dari banyak tempat. Warisan. Dikenang sebagai salah satu penjelajah terbesar sepanjang masa. Karyanya menjadi sumber sejarah utama tentang dunia Islam abad ke-14. Namanya diabadikan dalam banyak sekolah, universitas, bahkan charter di bulan. Penutup. Ibn Battuta adalah contoh semangat ilmu, penjelajahan, dan toleransi yang luar biasa dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya penjelajah fisik, tapi juga penjelajah budaya dan jiwa umat manusia.